Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tinggal 2 hari lagi. Pertandingan akan berlangsung antara Jepang melawan Indonesia di Stadion Panasonic Suita Osaka. Jadi kalau dihitung mulai Senin ini sampai Selasa, nah itu sudah mepet, makanya saya bilang tadi itu sudah hitung 2 hari lah untuk masuk ke pertandingan di jam 17.35 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 waktu di Jepang. Nah, apakah pertanyaannya Indonesia mampu meraih hasil positif? Ya, setelah kita sukses mengalahkan Cina di GBK yang membuat peringkat kita itu naik ya di peringkat FIFA tentunya ke 117, tapi kemudian kita beranjak ke 116 seiring dengan kekalahan Zimbabwe kalau nggak salah atas Burkina Faso dengan 0-2 dalam FIFA Matchday, membuat kita itu naik 1 tingkat lagi. Tadinya kan 123. Jadi lonjakan besar memang kita dapatkan saat poin itu terkumpul melawan Cina. Nah, peluang itu masih akan terbuka lagi. Kita mendekat ke Vietnam karena Vietnam negara tetangga kita ini di ASEAN itu 109. Kalau Thailand 99. Nah, kalau kita di 116 sekarang, kalau kita bisa mengalahkan ini, berandai dengan posisi peringkat kita, misalnya ada kejutan besar. Walaupun ini terasa memang sangat sulit, ya. Walaupun Jepang juga bermain dengan tim lapis kedua. Karena saya lihat juga pertandingan melawan Australia itu mengerikan mereka bermain. Ya, dengan lapis kedua mereka itu luar biasa dan Australia hanya bisa mendapatkan gol semata yang mereka lewat assist Behich di menit 90. Ketika itu Australia turun dengan tim kekuatan penuh, tim utama ya, tim inti mereka. Nah, sekarang kalau kita bisa membuat kejutan besar itu di Osaka, berarti ada 21 poin ketambahan kita, 21,58. Sementara Jepang berkurang 21 poin. Nah, Jepang tentunya tidak akan membiarkan ini, bahwa gawang mereka jebol dan akan tergerus posisi mereka. Dari peringkat 15 sekarang ketika kalah lawan Australia mereka turun ke urutan 17. Nah, kalau kalah lawan Indonesia bisa aja mereka turun lagi, makin jauh lagi, mungkin ke peringkat 20. Nah, pasti Jepang tidak mau dipermalukan di kandang. Toh ini pertandingan yang tidak menentukan lagi. Ya, buat Indonesia, ya juga buat Jepang juga. Jepang udah pasti lolos, sudah lebih dulu lolos. Tapi mereka ingin nama mereka harum, wangi di depan publik mereka di Osaka. Ya, karena mereka belum pernah kalah di kandang. Karena mereka baru 1 kali kalah lawan Australia kemarin ketika tandang ya. Makanya kalau mereka kalah tentunya mereka akan merasa sangat terpukul dengan peringkat FIFA mereka yang akan anjlok. Nah, bagi kita tentunya ini penuh sukacita, sangat gembira kalau bisa menang. Ini fantastis betul buat kita untuk bisa mendapatkan 3 poin, kan 21 poin penambahan itu. Ya, saya bilang tadi kita semakin mendekat, membuat Vietnam itu seakan-akan tidak nyaman dengan kita menekan mereka. Nah, mungkin saja kita berada di peringkat 111, 112. Jadi dengan ketambahan 21,58 poin, menggeser misalnya ada Sudan, ada Kazakhstan, ya, ada Mauritania, juga ada Kenya. Kita akan geser. Madagaskar juga kita akan geser semua mereka dan kita lebih tinggi. Jadi peluang kita untuk bisa masuk 100 besar seperti yang diinginkan oleh PSSI, oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir itu ya sudah di depan mata. Ya, semakin membuat kita termotivasi, pemain-pemain kita juga kan. Tapi sebenarnya kalau kita imbang juga, oke, kita bisa ada di 115, naik 1 tingkat lah, teman-teman, menggeser Madagaskar. Ya, kalau kita, karena ada 9,08 poin kalau imbang melawan Jepang. Lain halnya kalau kita kalah. Kalau kita kalah, Jepang tentunya akan tetap bagus, mereka akan naik dan kita berkurang 3,42 poin. Ya, kita berkurang di sini. Jadi tapi kita nggak akan berpengaruh besar untuk turun jauh. Kalau mungkin di 116 saat ini bisa aja kembali ke 117 atau 118. Jadi tidak signifikan lah. Yang signifikan itu kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang. Nah, anak-anak tentunya akan berusaha sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk bisa tampil dengan sangat bagus
Dan Kluivert juga harus bisa menurunkan tim terbaik, tidak boleh bereksperimen coba-coba. Ya kalau ingin dapat poin misalnya kita imbang saja. Kalau menang kan tentunya sudah berlebihan, walaupun dalam sepak bola semua kan bisa terbuka untuk bisa memenangkan. Tapi Jepang yang kita hadapi, tim paling kuat di Asia dengan peringkat tertinggi, dan siapapun yang mereka mainkan, mereka ini sudah punya chemistry yang luar biasa, sangat kuat. Ya, kita melawan Australia, kita dihajar habis oleh Australia, tapi mereka berani dengan pelatih mereka Hajime Moriyasu menurunkan pemain-pemain lapis kedua. Wataru Endo tidak bermain, Minamino juga tidak ada, bahkan di bench tidak dipanggil. Ya, Kaoru Mitoma pemain Brighton and Hove Albion juga tidak ada di sana. Praktis mereka hanya mainkan Takefusa Kubo melawan Australia, itu pun masuk di babak kedua. Kalau dari babak pertama di starting 11, Hajime Moriyasu memainkan misalnya Daiji Kamada, Ohashi ada di depan, Machida ada di belakang, kemudian ditarik keluar. Jadi pemain-pemain yang sebenarnya ini semua dicoba di lapis kedua. Pemain cadangan yang belum banyak dapat jam bermain itu dimainkan oleh Hajime Moriyasu. Bukan tidak mungkin melawan Indonesia mereka akan bermain dengan tim yang sama, tapi tetap Jepang adalah Jepang, tim yang sangat baik. Makanya saya bilang secara realistis, kalau kita imbang saja itu sudah luar biasa buat kita. Sudah bagus karena ada 9 poin ketambahan. Yang saya bilang tadi di awal kan, kita akan naik di 115. Itu realistis, tidak perlu muluk-muluk untuk bisa mengalahkan Jepang. Ya, karena walaupun ini pertandingan yang tidak menentukan lagi, Jepang tetap akan ngotot. Ini soal prestise buat mereka, gengsi buat mereka untuk tidak bisa ya dihajar di depan publik mereka. Jadi saya pikir ini bagi kita ya kita bermain aja, enjoy kan, karena tidak ada beban juga buat Bang Jai dan kawan-kawan. Kita nikmati aja pertandingan melawan Jepang. Siapa tahu dengan bermain nothing tulus, tidak ada beban, kita lebih terbuka, bermain lebih baik, dan kita bisa mencetak gol ke gawang Jepang, kan ini enak. Apalagi kalau kita gol pembuka. Ya, pasti Jepang juga akan melihat sosok Ole Romoni di depan ini berbahaya. 3 gol dalam 3 pertandingan pasti mereka memantau itu dan akan memberikan penjagaan juga ekstra untuk bisa mengawasi pergerakan Ole Romoni. Ya, kita sudah mendapatkan 2 pemain yang tidak bermain, akumulasi Marcelino dan Paes juga. Ya, apakah mereka dimainkan tergantung dari PK Patrick Kluivert untuk menyusun starting 11. Ya, karena ini pemain-pemain kita sudah semua bisa dimainkan. Kalau melihat melawan Cina kemarin kan, wow, Beckham Putra, Egy, apalagi Kakariki Kambuaya, ini bermain di Liga 1 semua, top semua. Yakob Sayuri bermain dengan sangat baik. Ya, bukan tidak mungkin juga PK akan kembali memberikan kesempatan buat mereka untuk bermain melawan Jepang. Nah, semoga ya, kalau mereka bisa tampil enjoy, ya, kita bisa memberikan perlawanan terhadap Jepang. Ya, kita akan tunggu saja. Yang pasti doa-doa masyarakat Indonesia terus untuk mengiringi perjuangan dari Jaises dan kawan-kawan. Dan pemain-pemain sekarang sudah lebih enak ya, masuk lapangan dengan kepala tegak tentunya. Karena kita sudah lolos ke putaran keempat, apapun hasil kita ada di peringkat keempat dan akan bertarung di putaran keempat. Siapapun lawan nantinya dalam drawing pada Agustus yang akan datang, kita akan hadapi itu. Ya, mau Qatar, mau Irak, mau Uni Emirat Arab, mau Oman ataupun Palestina, kita siap untuk meladeni di putaran keempat. Tapi kita selesaikan dulu pertandingan ke-10 di grup C Prapiala Dunia Zona Asia ini menghadapi Jepang. Ya, ini yang kita akan nantikan bersama. Pertandingan itu bermain tidak terlalu malam kan, bermain apalagi di sore hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi banyak pasti yang bisa meluangkan waktu untuk bisa menyaksikan pertandingan ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Jepang dan tentunya akan mempertahankan harga diri mereka. Ini prestisius. Mereka tidak mau untuk kalah melawan Indonesia karena ini akan membuat mereka turun lagi peringkat, dan kita sekarang termotivasi untuk bisa menang, siapa tahu dengan ketambahan 21 poin, wah luar biasa, atau imbang saja ada 9 poin di sana. Selamat berjuang untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Ciao.